Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Lutfi SE MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Auditing 2 dan teman-teman semua yang telah menyimak video ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yoga Adit Ramadhani dengan nomor NPM 202100024 dari program studi akuntansi. Di sini, saya akan menjelaskan kembali, yaitu mengenai bab yang telah dipresentasikan oleh kelompok saya dari bab 10. Langsung saja materi pertama akan saya sampaikan. Bab 10. Internal Audit. Definisi internal audit. Internal audit adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan, dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku. Menurut IIA atau Institute of Internal Auditor, audit internal adalah aktivitas independen, keyakinan objektif, dan konsultasi yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Audit internal ini membantu organisasi mencapai tujuannya dengan melakukan pendekatan sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola. Sedangkan menurut IIA Milton Stephen Vonora, internal auditing adalah suatu penilaian yang dilakukan oleh pegawai perusahaan yang terlatih, mengenal ketelitian, dapat dipercayainya, efisiensi, dan kegunaan dari catatan-catatan akuntansi perusahaan dan pengendalian intern yang terdapat dalam perusahaan. Selanjutnya, ada perbedaan antara internal audit dan external audit. Di antaranya, internal audit 1. Dilakukan oleh internal audit. 2. Karyawan organisasi. 3. Melayani manajemen organisasi. 4. Fokusnya yaitu pada kejadian masa depan dengan mengevaluasi pengendalian internal demi tercapainya tujuan organisasi. 5. Kecurangan atau fraud dalam setiap aktivitas menjadi perhatian utama. 6. Independen dalam aktivitas yang diaudit. 7. Review berkelanjutan terhadap aktivitas. 8. Internal audit tertarik pada kesalahan-kesalahan yang material maupun yang tidak material. Lalu selanjutnya pada external audit. Yang pertama, dilakukan oleh external audit. Kedua, pihak independen atau di luar organisasi. Yang ketiga, melayani pihak ketiga yang membutuhkan laporan keuangan. Keempat, fokusnya yaitu pada laporan keuangan dapat dimengerti dan akurat. Yang kelima, kecurangan tidak menjadi perhatian utama kecuali ditandai adanya salah saji dalam laporan keuangan. Yang keenam, independen antara manajemen dengan pemegang saham. Yang ketujuh, review catatan pendukung laporan keuangan secara periodik. Dan yang terakhir, external auditor hanya tertarik pada kesalahan-kesalahan yang material yang bisa mempengaruhi kewajaran laporan keuangan. Lalu, bagaimana memiliki internal audit departemen yang efektif? Beberapa hal yang harus diperhatikan agar suatu perusahaan dapat memiliki internal audit departemen yang efektif adalah sebagai berikut. Yang pertama, internal audit departemen harus mempunyai kedudukan yang independen dalam organisasi perusahaan. Lalu, internal audit departemen harus mempunyai job description. Selanjutnya, internal audit departemen harus mempunyai internal audit manual. Lalu harus ada dukungan yang kuat dari TOP manajemen kepada internal audit departemen. Lalu internal audit juga harus memiliki orang-orang yang profesional, capable, bisa bersikap objektif, dan mempunyai integritas serta loyalitas yang tinggi. Selanjutnya, internal audit harus bisa bekerja sama dengan akuntan publik. Dan yang terakhir, internal audit departemen harus memiliki internal audit karakter. Selanjutnya, terdapat pengertian error, conclusion, dan fraud. Error di sini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, ada intentional error, dan yang kedua ada unintentional error. Mari kita bahas intentional error. Intentional error adalah kesalahan yang disengaja dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri dalam bentuk window dressing, yaitu merekayasa laporan keuangan supaya terlihat lebih baik agar lebih mudah mendapat kredit dari bank. Lalu yang kedua, ada unintentional error, yaitu adalah kesalahan yang terjadi secara tidak sengaja,
yaitu kesalahannya manusiawi. Misalnya, salah menjumlah, ataupun penerapan standar akuntansi yang salah karena ketidaktahuan. Lalu juga ada pengertian collusion. Apa sih collusion itu? Collusion merupakan bentuk kecurangan yang sulit dideteksi. Walaupun pengendalian internal perusahaan cukup baik, salah satu cara pencegahan yang banyak digunakan adalah dilarangnya pegawai yang mempunyai hubungan keluarga, entah itu suami, istri, adik, ataupun kakak, untuk bekerja di perusahaan yang sama. Lalu juga ada namanya fraud. Apa itu fraud? Fraud adalah kecurangan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang dengan cara bekerja sama dengan tujuan untuk menguntungkan orang-orang tersebut. Biasanya, itu merugikan perusahaan ataupun pihak ketiga. Berikut ini, terdapat hal yang menarik mengenai temuan pemeriksaan atau audit findings dan laporan internal audit. Sebagai hasil dari pekerjaannya, internal audit harus membuat laporan kepada manajemen. Laporan tersebut merupakan suatu alat dan kesempatan bagi internal auditor untuk menarik perhatian manajemen dan membuka mata manajemen mengenai manfaat dari internal audit departemen. Apa saja yang sudah dan dapat dikerjakan oleh internal audit departemen? Hal penting apa saja yang terjadi di perusahaan dan memerlukan perhatian dan tindakan perbaikan dari manajemen. Untuk itu, internal audit departemen harus menyampaikan laporan yang mengandung: pertama, objektif. Kedua, clear atau jelas. Yang ketiga, konsis atau singkat tapi padat. Yang keempat, konstruktif atau membangun. Dan yang kelima adalah timely ataupun cepat waktu. Dan yang terakhir, yaitu kesimpulan dari bab 10. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah saya sampaikan, maka saya tarik kesimpulan bahwa internal audit adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan terhadap laporan keuangan, dana catatan akuntansi, perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan, dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku. Adapun terdapat beberapa perbedaan antara internal audit dan eksternal audit. Salah satunya adalah, pada bagian laporan internal audit tidak berisi opini mengenai kewajaran laporan keuangan, tetapi berupa temuan pemeriksaan atau audit findings mengenai penyimpangan dan kecurangan yang ditemukan pada kelemahan pengendalian intern, dan beserta saran-saran perbaikannya. Baiklah, demikian penjelasan singkat yang bisa saya sampaikan. Saya minta maaf apabila ada kesalahan kata ataupun perkataan yang dirasa kurang jelas. Kepada audiens yang mohon ampun. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.